Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yes, dereng ngaos utamanipun Matihai sedanten masaya kajen sedanten ya, termasuk guru-gurune saking sarang atau yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari sekian kitab sing dikaji Mbah Sahal juga beberapa kiai kula waos nggih. Mengke kula waca urut niki Mu'dhamul Ashab. Aktsaru ashabil imam at-tabi'ina lahu fi madhhabi. Wa fi hadza tarsyikhun ila anna ar-rafi'iyya awwalu man ibtakara tarjih wahidin al khilafat al-mutaaddidah. Jadi sebetulnya Rafi'i sama Nawawi itu dari segi periode itu keren Imam Rafi'i. Ya seorang lagi dari segi periode itu keren Imam Rafi'i karena Nawawi yang ikut Rafi'i bukan dibalik Rafi'i yang ikut Nawawi. Ila anna Rafi'a iku awaluman kawitane wong ibtakaro kang isu-isuan sapa man. Cara sakniki pionir. Isu-isuan sapa man tarjih wahidin ing mentarjih salah siji minal khilafat sing pira-pira khilaf al mutaaddidati kang beda-beda. Terus mriki diterangkan watabi alan anut hu ing ar-rafi'iyah anut dalam tradisi tarjih sapa an-Nawawi Imam Nawawi alaihi ing atase tarjih. Niku wis sare pesene Gus Rosin ana sing kon maca sing pinter ben kira isin, anak muridé goblok mesti gurune sing tak anggap luwih goblok. Salah metode berarti napa? Salah metode. Maca cah telu nak pinter ya tak anggap sebab warai nak goblok asli. Ma ziyadati tamyizil aqwali sertane nambahi bedakno pira-pira kaul wa ghairiha lan liyane aqwal. Ya jelas ya, justru Rafi'i yang pertama punya tradisi mentarjih khilafat al-mutaaddidah terus wa tabi'ahu an-Nawawi. Nah di Jawa karena sering idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi, terus di Jawa lebih banyak orang bernama Nawawi. Itu seakan-akan Nawawi itu lebih dulu ketimbang Rafi'i. Indah itu keliru itu. Imam Nawawi itu di banyak hal itu justru ngikuti Imam siapa? Rafi'i. Jelas ya wa tabi'ahu an-Nawawi napa wa tabi'ahu an-Nawawi ali ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha. Wala alaman lan menawa te wong benahuma kang antarane Rafi'i lan Nawawi fit tarjih ing dalam tarjih iku kadalika kaya mengkono-mengkono Nawawi mesti kadalika ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu. Lah niki mulai sanad fa innan Nawawiyya iku akhadha anil Kamal Sallar wa huwa anil Imam Muhammad Sahibi Syamil As-Saghir wa huwa anis Syekh Abdul Ghaffar Al-Qaswaini Sahibil Khawi As-Saghir. Jadi ada karangan As-Syamil As-Saghir, ada karangan Al-Khawi As-Saghir. Itu pengarangnya beda. Terus wa huwa anil Imam Ar-Rafi'i. Jadi jelas ya Nawawi itu junior ya. Nawawi dari segi periode itu junior. Nawawi ngaji sama Kamal Sallar, terus ngaji sama Imam Muhammad Sahibi Syamil, ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Qaswaini, baru wa anil Imam Ar-Rafi'i. Wa an Muhammad bin Yahya, wa an Muhammad Al-Ghazali. Wa ta Al-Ghazali wa an Imamil Haramain. Wa ta Imam Haramain wa an walidihi Muhammad Al-Juwaini. Terus Imam Juwaini yang mbah gurunya Imam Ghazali ya, karena Imam Ghazali ngaji Imam Haramain ngaji sama Muhammad Al-Juwaini, berarti Imam Ghazali itu cucu muridnya Imam Juwaini. Kayak saya dengan Mbah Zubair itu cucu murid, karena saya ngajinya sama Mbah Mun. Kayak jenengan itu sudah cucu murid sama Mbah Zubair karena harus lewat Mbah Sahal. Wa huwa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Ya jadi tradisi di pondok yang kadang ngomong sakarepe dhewe karena enggak tahqiq. Oh, ikut terima pendapatnya Qaffal, itu keliru. Imam Qaffal itu senior. Imam Qaffal itu apa? Senior, gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya anak-anak itu kalau khilaful Qaffal itu enggak dianggap, ngirane Qaffal itu tanggamu, itu keliru, sesat itu. Qaffal itu keren, apa Qaffal itu?
keren karena gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya di pondok-pondok itu diabaikan, terima pendapatnya Kofal, keliru itu. Bahwa an walidi Muhammad Al-Juwaini, bahwa Nabi Bakar Al-Kofal Al-Maruzi, bahwa Nabi Zaidin Al-Maruzi, bahwa an Ibni Suraijin, Ibnu Suraid terkenal tuh. Bahwa Nabi Sa'id Al-Anmati, bahwa Anil Muzani, terus bahwa Anil Imam Syafi'i rahimahu wa ajma'in. Ya setelah Imam Syafi'i tentu kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri, terus Abdullah bin Umar, kadang Nafi' Abdullah bin Umar, dan banyak si tokohnya sahabat, terus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah siapa? Imam Syafi'i kan gampang, Syafi'i, Imam Malik, yang paling terkenal terus Imam Zuhri. Imam Malik itu istinad paling sering beliau pakai itu Imam Zuhri. Imam Zuhri itu menangi Nafi', menangi beberapa tabi'in, terus periode apa? Sahabat, terus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok clear ya. Terus itu kan tadi dari Imam siapa? Nawawi sampai Rasulullah. Sekarang yang sanadnya Mbah Sahal misalnya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, terus Sohibul I'anah, napa? Sohibul I'anah. Ya saya ulang lagi ya, misalnya Mbah Zubair, Mbah Sahal ya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus dari Syekh Mahfud At-Turmusi, terus langsung dari Sohibil I'anah. Nah ini sanad yang ditulis Syekh Mahfud di kitab beliau Hasyatut Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Ya di rumah nama ini mungkin. Dawe Syekh Mahfud At-Turmusi. Tadi kan kita hanya mendapatkan dari Qalyubi itu minan Nawawi ila Syafi'i, apa minan Nawawi ila Syafi'i. Kan kita belum punya sanad yang minna ilan Nawawi, apa minna ilan Nawawi. Dawe Abu Bakar As-Syato, dari Sayyid Abu Bakar As-Syato. Qad akhadtul fiqha bi taufiqillahi ta'ala an syekhina maladina almarhum bi karamillatil ata Maulana Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato. Ini yang punya kitab I'anatut Thalibi. An Syekhi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, jadi yang benar itu bukan Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan, tapi adanya ke Jawa Sayyid Abu Bakar Syato muridnya Zaini Dahlan itu sebetulnya salah kaprah. Yang benar itu muridnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi namanya itu Ahmad, tapi terkenalnya memang langsung Syekh Zaini Dahlan. Pak istilah di kajen kan sering salah, Abdullah Salam. Mestinya Abdullah Zain, Abdullah Salam itu yang Abdullah Sepuh, no? Tapi wong muni ini Abdullah Salam. Abdullah itu Abdullah Sepuh. Yang kemarin itu Abdullah Zain. Ya sama seperti istilah Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin itu tidak nama, asmane itu Ahmad. Asmane itu Ahmad, terus tamakkana fi maqami, orang menyebut apa? Mutamakin. Terus akhirnya terkenalnya apa? Mutamakin. Ya Pak Haris, wong darani guru, asline wong nganggur terus mulang ngono. Mung ora nganggur ya ora gelem. Sejal Pak Haris kalau ngangkat jadi deputi gubernur BI langsung ramulang. Atau pegawai bank BCA langsung mulang apa? Jadi mulang itu kadang dalil nganggur, kok dalil istiqomah. Nyatanya nanti kayak pekerjaan ya langsung. Atau jajal jadi pengurus NU pusat dan langsung ramulang. Jadi mulang ya ibadah mergo orang nganggur, ora usah di nemen-nemen. Ya jelas ya, dados yang benar itu asmane itu Ahmad yang gurunya Abu Bakar Syato bin Zaini Dahlan. Terkenalnya Sayyid Zaini Dahlan. Anisya Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Anisya Muhammad Ali As-Sanwani, An Isa Al-Barawi, An Muhammad Ad-Dafri, An Salim bin Abdillah Al-Basri. Niki pun terkenal ya, An Walidi Abdillah bin Salim Al-Basri, An Ali Shibro Milisi. Biasanya kiai kajian macam apa? Shibro Milisi atau Mulasi? Apa Malisi? Wa an Mansur At-Tuhi an Syekh Sultan Ahmad bin Salamah, an Ali Az-Zayyadi an Syekh Umairah. Niki pun Umairah sini. Wa Syarih Ibnu Hajar Al-Haytami wa Syamsir Romli wa Syihab Ar-Romli. Jadi yang satu tokoh dulu itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli, itu satu tokoh. Makanya di tokoh itu ada khilafnya Ibnu Hajar dan Imam siapa? Romli di tokoh itu. Terus Ibnu Hajar itu semuanya ngaji an Syekhil Islam, yaitu Syekh Abi Zakaria Al-Ansori.
Terus Anil Hafid Ibnu Hajar. Jadi Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya yang Sohibu Fathil Bari, nama Sohibu Fathil Bari. Jadi an Syekhul Islam Anil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya itu yang ngarang nama Fathul Bari. Anil Wali Al-Iraqi, An Wali Tizan Al-Iraqi. Wali Al-Iraqi itu yang mentakhrij hadis dalam Ihya. Jadi takhrij yang dalam Ihya itu kan ditakhrij. Nah, itu yang ngarang Wali Al-Iraqi. Anil Ala bin Attar. Ala bin Attar itu pengarang usul fikih. Nah itu terus Anil Imam An-Nawawi. Ya Anil Imam An-Nawawi ya terus sama ini Anil Kamal Salar, ada yang baca Salar Al-Irbili An Muhammad bin Muhammad, terus ini sudah sama. Ya jadi sudah sama seperti yang di kitab Qalyubi ini ya, terus sama terus. Ya terus niki napa sanad itu adalah Abu Nafirroh, bapak kita Firroh. Saya tunjukkan supaya sampean ngerti. Jadi biar gak salah istilah ya tadi apa beberapa santri itu disebut Imam Qofal itu kok gak keren. Ngawur banget. Imam Qofal itu keren. Gurunya Imam siapa? Juwaini, jadi sepuh. Ya kayak orang yang nekuni tafsir itu Imam Mujahid itu keren karena Mujahid itu langsung muridnya Ibnu Abbas. Tapi karena mungkin gak nekuni, dikira yang keren itu kayak Syekh Nawawi, kayak Syekh Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu keliru. Sebetulnya itu semuanya yang kayak Imam Mahalli, Imam Suyuti itu semuanya mengambil dari Imam siapa? Mujahid. Karena Mujahid ini murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Jadi gara-gara keliru itu terus karu-karuan. Ya jadi Rafi'i sama Nawawi itu secara periode itu dulu Imam Rafi'i, dan metode karangannya Imam Nawawi itu justru ngikuti metodenya Imam Rafi'i. Tapi karena kita dididik model kitab Fathul Mu'in yang kalau idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi, terus kowe iku model itu menang kalah. Kan sing sering dimenangno iku Nawawi, terus akhirnya kabeh wong jenenge Nawawi. Mereka mau jeneng sing kalah sapa? Rafi'i. Iku wis keangkuhan niku wis rontok salah kaprah. Mun clear ya itu sanad. Saniki kula waca napa mukaddimah, kula waca Arab tok. Kitab niki kitab Mahalli terkenal ya. Ya gemawon dadi Minhajut Thalibin terus dadi Kanzur Raghibin, tapi terkenal itu napa? Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala in'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hadza iku ma perkara daat kang dorong ilahi apa hajatul mutafahimina. Kebutuhane wong-wong sing kepengin paham atau maksa paham. Mutafahim itu wazannya itu tafa'ala, itu takalluf. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Kiai Jawa, ya tasajja'a itu kan tidak kendel tapi maksa kendel. Berarti ta'allama itu tidak tahu, memaksa tahu. Terus makna murad itu belajar. Ya, seorang sebetulnya ta'allama itu ikut wazan tafa'ala, itu litakalluf, kayak tasajja'a itu maknanya apa? Takallafa as-saja'ata wa laysa fihi saja'atun. Jadi misalnya tasajja'a Zaidun, itu artinya Zaid memaksakan kendel padahal dia sebetulnya tidak orang kendel. Berarti ta'allama Zaidun ya Pak? Takallafa al-ilma wa laysa fihi ilmun. Sebetulnya dia memaksa tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Makanya terus di makna murad wong sing belajar apa? Wong sing belajar. Jadi belajar itu maksa tahu. Makanya kalau sakobri itu ya belum belajar kan tidak takallafa. Koyo ngaji karek maknani terus Pak Haris nganggur terus jadi ustaz itu enggak orang yang baik itu wong itu. Mesti ngantok tapi belum baik itu. Itu kalau cerita Pak Kures Shihab itu. Saya kebetulan nanti itu mau ke Jakarta besok. Saya mau ketemu beliau. Kalau cerita itu. Kalau jadi kiai itu yang benar memang belajar. Kalau enggak belajar jangan jadi kiai. Bisnis apa jaga gagal terus jadi kiai itu yang jadi kacau. Banyak kan orang bisnis apa gagal terus ngustad. Makanya ini dites. Dites coba Pak Haris itu kon nawani jadi direktur apalah. Direktur apalah kok. Lembaga keuangannya Gus Rosin atau apa. Terus jajal sih mulang tau orang. Kayaknya pasti ndak. Jajal.
kayak dasi kayak sepatu gajinya 10 juta. Suita itu rasa tambah tali serap penting. Nah, baru kayak nganggur niku terus alhamdulillah niku terus. Ya gak apa-apa kan apa nganggur pelariane mulang, bukan pelariane ning dugem malah repot. Lah fahima juga sama, fahima itu kalau orang memaksakan faham jenis tafahama apa? Memaksakan faham. Nah, terus di mana nih belajar. Jadi sebetulnya makna-makna di Jawa itu sudah makna modifikasi, ya makna apa? Modifikasi. Jenengmu nganggo Haris nganggo Sintas sa. Abdullah Haris. Lah nganggo Sintas sa kok. Kak. Oh, Kak. Dakul Asma. Gak jelas kabeh nganggo. Pak Warodi ora santriku, mulane kula Haris iku santriku, lha itu kula roh cilik. Ngerti-ngerti kok dadi guru kondang ning kajen. Nah, yang jelas mergo nganggur, sing jelas utamane iku mergo nganggur. Tapi ya apik, nganggur kok pelariane mulang ya. Kayak orang rabi loh. Kenapa rabi? Ku yo sing gelem ora kok pilihan. Milih sing ideal. Geleme sing iku ya wis rabi ora ono sing. Ono wong rabi mergo pilihane ora ono. Rabine kangkang mergo sing gelem pilihane ora iku. Mesti bapak rasa santri sing babalah milih kang yo mergo sing gelem ora kok pilihan. Ya mutafahim dari kata apa? Fahima terus wazan tafa'ala jadi apa? Tafahama berarti takallafa al-fahman apa takallafa al-fahman. Di minhajil fikhi min syarhin sing yakhulu al-fadhah atau yahallu al-fadhah. Mana yakhulu sing ngudari al-fadhah. Dadi khalla yakhulu maknane ngudari utawa manggon. Tapi semeniki sing maknane ngudari. Yang baca yahallu ya banyak. Wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu. Wa yubayyinu lan jelas napa syarah muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin. Jadi kata Imam Mahalli kitab ini nyarai kitab Minhajut Thalibin dengan syarah sing min syarhin yang mengurai lafadznya menjelaskan muradnya wa yutammimu mufadahu nyempurnakno faedah-faedah sing tersimpan ala wajhin latifin kholin kang sepi anil haswi saking seselan. Haswi itu kata yang boten penting. Terus watatwili lan barang sing berlebihan dawa. Hawen tur ingkang mengku lid dalili maring dalil. Wa ta'lili lan alasan. Jadi kitab ini Imam Mahalli maksudnya kitab ini nanti akan menjelaskan dalil-dalilnya. Hawen lid dalil wa ta'lil. Ta'lil itu argumentasi hukum. Wa wahu as'alu ta wa waha as'alu gesami. Wa waha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Wa waha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Sampeyan maknani mubtada ki angsal, sampeyan maknani maf'ul muqaddam ya angsal. Biasanya kiai-kiai itu pakai maf'ul muqaddam. Wa wa ing awa asalu nyuwun ingsun ayan fa ento paring manfaat sapa wa bi lan hadal kitab wa wa ta'awu hasbi iku kecukupan ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat sing dipasrai huwa tegese utai Allah. Ya kalau maknani nek wal wakile saya minta anak-anak Mahatali itu yang standar ya. Semua kiai Jawa itu kalau maknani itu ngikuti yang di Jalalain itu. Nikmah itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Terus al-makhsus bil madhi awid dham itu dibuang. Jadi misalnya nikmal wakil huwa, misalnya wa bi'sal masir hiya, sesuai konteks. Biasanya Allah kalau nyebut neraka kan ditutup apa? Wa bi'sal masir. Jadi wa bi'salan iku elek banget apa al-masiru gon bali hiya utawi jahannam. Jadi ngikuti yang partai kedua yang satar bed keduanya Alfiyah. Wa yuzkarul makhsusu ba'du mubtada au khabaris min laisa yabdu abada. Tapi biasanya adanya Kiai Jawa itu tidak ngikuti yang kedua itu, ngikuti yang apa nikma bisa itu khabar muqaddam, setelah itu fa'il. Nanti al makhsus bil madhi awid dzambi apa dibuang. Berarti misalnya nikmal abdu iku sak bagus-bagusnya sapa al abdu kawula huwa tegese uti Ayub utawa di Quran kan sering ada kata apa nikmal abdu huwa misalnya yang maksud bidzami misalnya bi'sal masir hiya. Itu hampir semua tradisi Kiai Jawa, tapi sebetulnya itu tidak harus masih ada pilihan-pilihan yang lain. Qala al-musannifu rahimahullah. Niki yang menceritakan masih teksnya Imam Nawawi.
Bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu alhamdulillah rabbil alamin. Ya min siyaghil hamdi. Ya uti alhamdulillah rabbil alamin ku min siyaghil hamdi, setengah saking sigat-sigat pujian. Wa tekang aran hamdun iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan apik. Idil qasdu krana te tujuan biha kelawan ikilah sigat alhamdulillah iku asana ku ngelem. Ngelem ala wahi ing atase Allah taala bimat munia kelan kandungane jumlah. Min annahu dilem sanging sak temene Allah malikun zat sing miliki di jamil hamdi maring sekabiane pujian. Minal khalqi sanging makhluk. Au mustahiqun utawa Allah iku zat sing berhak li ayyahmadu supaya muji sapa ngakeh ing Allah. Dan itu terus dawuhe Imam Mahali kelihatan beliau memang belajar betul. Lal ikhbaru ora kok gawe kabar bidzalika ai biqanil hamdi kulillah. Lal ikhbaru ora kok alhamdulillah mau ngekeki kabar bidzalika kelawan anane alhamdulillah. Ya mengke diwaca kangkang kula terangno. Jadi begini, rungokno tenan ya. Di semua tradisi balaghah, tidak subjektif semua tradisi balaghah. Itu kalam khobar itu nyaris enggak ada. Karena kepentingannya al-mutakallim atau al-mukhbir itu fakta frek yang dilahirkan dari kalam khobar. Ya saya ulang lagi ya. Di semua tradisi balaghah kalam khobar murni itu hampir enggak ada. Karena keinginan mutakallim atau al-mukhbir itu adalah fakta frek atau hukmun mufarra'un, hukum yang dilahirkan dari kalam khobar tadi. Jadi misalnya Allah ngasih tahu begini, la yamassuhu illal mutahharun. Ini Quran enggak dipegang kecuali orang suci. Itu kan jelas kalam khobar. Maknane fatatoharu idza lamistum, maka kamu harus bersuci ketika megang. Saya dulu begitu punya alaqah dengan Mbah Sahal itu karena mulai kecil dikasih tahu Mbah saya, Mbah Sahal itu nak ngundang Sahal itu ponak misananku. Karena sepuh Mbah kalau manggil jangkar. Jadi ibunya Mbah Sahal itu Asmani Badi'ah, itu punya Mbak Yu namanya Sofia, itu ibunya Mbah saya. Terus punya adik namanya Zubaidi yang Mbahnya Lek Makin itu. Maksudnya kan tidak informasi. Misalnya kita diberitahu Mbah Sahal, Mbah Maimun itu ibnu Syekhi misalnya. Mbah Maimun itu ibnu Syekhi, putra guru saya. Fa'akrimuhu. Maka kamu karena tidak mungkin seorang mutakallim itu al-ikhbar, hanya ikhbar itu tidak mungkin. Kemangkel gak misalnya kondo kancamu, Kang aku lesu, terus piye? Pintu banget kan itu. Ya maksudnya aku lesu ya keimangan tau apa kan gitu. Jadi kan gak mungkin orang misalnya cerita, Kang aku lesu, terus kancane jawab terus piye? Ya misalnya pak sing pengurus, aku Joko tua tuh jawab terus piye? Maksudnya kan untuk nombam tak bolehmu kan maksudnya kan. Nah itu kan makanya di I'ana, kelebihannya kitab I'ana itu setiap kalam di mu'in itu terus ditambahi. Makanya hadal hukmu mufarra'un min kada. Terus hada tafri'un min kada. Jadi nah sama, nggak mungkin orang bilang alhamdulillah kemudian hanya sekedar informasi. Agar wong ya roh mesti alhamdulillah. Fahmaduhu napa? Fahmaduhu. Maka Allah pujilah karena alhamdulillah. Lah fahmaduhu ini yang dikehendaki musannaf bahwa ketika beliau ngendikan alhamdulillah, tentu yang dikehendaki adalah as-sana bil jamil, ingin muji Allah, bukan sekedar memberi informasi. Misalnya kita bilang, oh Basal itu orang alim alamah. Mesti ada terusannya fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu? Maka kamu harus belajar dari Basal. Enggak mungkin. Basal itu alim alamah terus piye? Jadi Pak Haris ra iso mulang nganti ngene ra iso. Guru-guru nganggur mboten saged. Mboten. Mungkin saiki iso niru kula tapi asli ra iso mboten. Nah, wis nggo mulang adalis cukup res ilmu niki cukup. Wis susuk napa? Mun cekap nggih. Lho kok do meneh wae ngenyek wong iki. Mun cekap dulu Pak Haris. Lho meneh Haris. Ya jadi makanya Ma'at Ali itu juga harus ngaji balaghah. Jadi
Sama misalnya Allah cerita, orang tahu kan fungsi ASI, susunya ibu itu kan penting sekali. Tidak dari Denko, tidak dari beberapa merek. Kalau pilihannya bandingannya ASI ya, kalau nggak ada ASI ya Denko lah. Itu kan Allah hanya ngendikan gini, wal walidatu yurdi'na auladahun. Ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anaknya. Itu kan jelas kalam khobar, al walidatu mubtada yurdi'na itu khobar. Tapi kan kalau ngendikan gitu terus kan mesti orang bisa sinis kan. Wes roh nak mbok yo nyusui anake kan mesti sinis. Itu artinya ada anjuran dari Allah sebisa mungkin itu seorang walidat menyusui anaknya. Jadi berarti khabar bimaknal amri apa khobar bimaknal amri. Atau misalnya kiai-kiai nak nyindir santri ku sing sregep, sing waroi, itu kan jelas kata amar, tapi seringnya kan enggak. Ya sing jenenge santri ya sing sinau. Itu kan kalam khobar tapi maknanya ya tadi perintah. Ya jadi clear ya, terus biasa ada kalam khobar kan jelas beliau ngendikan seperti lal ikhbaru bidzalik, napa? Lal ikhbaru bidzalik. Enggak mungkin ketika ada kata alhamdulillah kemudian niatnya hanya ngasih tahu. Terus al-barru bil fathi fathil ba ayil muhsinu tegese kang ngapii. Ya tentu karena Allah itu kebaikannya Allah tentu sampai kita. Ya kan ketika Allah Rahman Rahim kan pasti ke kita karena Allah sendiri itu sudah qayyum, sudah qaimun bidzati. Ya seorang lagi Allah itu kan la yahtaju ila syai'in. Jadi Allah sendiri sudah qayyum, sudah qaimun bi nafsi. Maka ketika Allah punya sifat baik, al-asmaul husna, pasti ke kita. Rahman ke siapa? Ke kita. Rahim ke siapa? Ya ke kita. Kan nggak mungkin Allah merahmani dirinya sendiri karena Allah itu sudah qayyum, sudah apa? Qayyum, sudah al-ghani, sudah. Makanya lafadz barun yang sebetulnya itu lazim, dat sing apik. Ya maknanya meskipun secara disiplin sorof itu lazim, tetap saja ke siapa? Ke kita. Makanya diganti apa? Al-Muhsin. Apa diganti apa? Al-Muhsin. Karena ya tadi pasti ke kita. Al-Jawad bitakhfif. Al-Jawad ayil kasiril jud. Tegese kang akeh lomane, ayil atoi tegese akeh pemberiane. Alladzi kang jalat kang agung azumat tegese agung poni amuhu pira-pira nikmate Allah jamu nikmaten utawa ni'am jama' nikmah bimakna in amin kelana nggo makna ngekei nikmat. Dan ini juga sama. Ya musonab itu syareh, rungokno nggih syareh. Syareh itu takut kalau nikmat dari Allah itu hanya informasi. Allah itu nikmatnya banyak. Bisa saja itu hanya potensial. Nikmat yang bersifat apa? Potensial, tidak faktual. Seorang lagi, sesuatu itu kan dua, satu fi'lan itu real, kuwatan itu teori. Ketika ada orang bilang gini, misalnya ini, bersama tahu belajar mantek, misalnya ini pedang tak pegang. Saya bilang, ada saifu sorim, ini pedang itu bisa memenggal apa saja. Itu namanya kuwatan secara teori. Nanti kalau sudah dipakai menggal kayu atau menggal sesuatu, dijenengi fi'lan, real apa? Real. Rungokno tenan ya. Nah di balaghah itu lafadz itu bisa ihtimal dua, bisa ihtimal fi'lan, bisa ihtimal kuwatan. Soalnya sampean tak ulang sing Pak Haris urung tok dadi sampean kan ra ngandel dadi. Nek Pak Haris sisa yo ora usah tak ulang wis. Ya tapi Pak Haris pinter, kula lah ngakon pinter, tapi yo aja saingan wae kula kan ora mboten kan. Yo saingane yo sing sak level-level sing latihan-latihan iki. Pak warodi ta sapa. Lha wong piye urip kula niku roh ngowang-ngowo kok cucu dadi ustad. Mun sae lah mun untuk hidayat. Ya makanya Quran rungokno nggih, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kuwatan. Di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya. Setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kuwatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan. Kalau dalam bahasa mantek fi'lan nyata, kenapa? Nah. Sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid,
Oh katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Lu hudan itu sa'nuhu dzalik, Quran itu sa'nuhu dzalik, sa'nul Quran adalah hudal linnas. Sama air ini sa'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ra ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kuatan menyegarkan. Kalau yang enggak minum yang enggak dapat barokah atau manfaat dari air. Sama Quran itu tetap hudan, tentu yang mendapat yang mau belajar. Yang enggak ya enggak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kuatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan dan sifatnya Quran juga rahmah. Kuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau ndak ya ndak. Salahnya sendiri. Lah ini misalnya air ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah sing ora tetap telanjang kan? Nah, ngurung res. Sebetulnya ustadz harus seperti saya ini. Jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni ora tenanan, posir luar negeri gak jelas kabeh. Kula niku mboten cocok ngono niku. Cuma senenge mergo mate wong ya kadang kluyuran. Tapi kula mboten cocok. Ora cocoke ku mulange mbek plesire gede plesire. Jadi seorang guru itu sing serius mulang ojo sak cover. Ini buatan gocol lagi ngamuk nih kelasnya ngamuk. Kalau nu buatan justru buatan seneng, ngono pondok kakean keluyuran buatan seneng karena keluyuran itu nafilah, maksudnya mulangnya tenanan atau servisnya kadang keluyuran, orang diwalik keluyurannya tenanan mulangnya angop ra jelas kan, mulangnya ramutus sampai apa angop ra jelas. Iya bahwa orang disemenangi basal, cara basal cek sugeng tak kon mecat dong guru-guru. Ajane kula ya dia mecat saniki lah dia mecat terus nganggur naf malah ra jelas malah dosa tok. Direktur. Nah, kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah, Jalalain, Imam Al-Khalil. Itu serius. Sehingga kalau Quran mensifati dirinya, kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda rodun. Gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kata wa kata. Jadi hudan itu sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuah. Ya misalnya baju lah contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang make. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum. Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak bojomu res, kayak iso ae nyifati, wah bojomu menyenangkan. Ya maksudnya itu kekuatan, pas diwamuk ya ora menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wis. Pancen perlu diamuk res ya cara kula. Cara bojomu kursus malah tak warai, ngamuk kok ngono tok. Ya saya ulang lagi ya. Jadi itu normal. Nah, sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak nara dikekno kuwi apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya. Tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam Allah itu punya semua. Kalau nggak dikasihkan kamu untuk apa? Indonesia itu kaya raya. Tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa? Sehingga kata ni'am oleh musannaf diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan gitu. Misalnya gue dia Pak D suge terus piye nak suge kan nggak ngefek. Ada rapat suge nyangoni kan ngono jelas itu. Jadi rapati suge tapi nopo nyang. Nah, makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada fi'lu yang apa? Nyata. Nah, itu jadi apa? Semuanya walhasil itu di realkan. Napa di napa?
direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekedar informasi. Ya tadi misalnya baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, yang ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri, tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Yaitu sifat min haisul quwah, apa sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sampai ngaji Jamul Jami' ada kuwatan wa fi'lan, ada kuwatan saja, ada fi'lan saja, ada sesuatu kuwatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur niku jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok, takoki yo ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa, urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe, malah Nabi ngamuk neh malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi nek ana wong goblok fatwa, dalu wa dalu wis duka. Iki wa adalu ijek entuk sangu, ijek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh, coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Mulane wajib tobat guru-guru terutama niki masalah kan. Sampeyan kan murid. Sing potensi adalu kan sing ngarep-ngarep niku. Murid kan mau dolu tok, nah sing ngarep itu langsung wa adalu. Ya jadi sering ada ukuran itu.